Dalam penggalan ayat ini kita mengambil inspirasi bahwa kita harus bermimpi, bercita-cita yang tinggi. Tetapi pada saat yang sama jangan sampai apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi strategi kita dalam meraih cita-cita jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Karena bermimpi dan bercita-cita merupakan karunia dari Allah yang tidak semua orang bisa. Meskipun pada saat kita menceritakan tentang mimpi kita kepada orang lain dan orang lain dalam keadaan mendukung, tapi pada akhirnya karena setan suka bermain-main dalam diri manusia untuk kemudian iri dan dengki. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail Alif lam bara tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi uhiya ilaihi Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima anzalna 'alaikal kitab in kunta min qablihi laminal ghafilin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan alasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna dengan segala sifat dan asmanya. Dan pujian merupakan sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu memuji Allah merupakan perintah, sehingga kita memuji Allah bernilai ibadah. Yang kedua, karena Allah zat yang menciptakan alam semesta dengan rahmah, sehingga karunia-Nya kepada kita meliputi baik yang baik ataupun yang durhaka. Yang ketiga, Allah telah menganugerahkan segala nikmat, sehat iman, sehat badan, sehingga patut kiranya bersyukur atas nikmat itu. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi teladan dalam kehidupan kita, baik kehidupan secara pribadi, berkeluarga, bertetangga, maupun berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kali ini khotib ingin menyampaikan kisah inspirasi dari Nabi Yusuf alaihi salam, di mana kita akan mendalami dalam aspek kesetiaan, pengorbanan dan kehormatan. Tentang Nabi Yusuf, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah menjawab, attaqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah. Para sahabat, bukan ini yang kami maksud wahai Rasulullah. Kalau begitu, fa akramun nasi Yusuf Nabiyullah ibnu Nabiyillah ibni Nabiyillah ibni Nabiyillah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, bukan ini yang kami maksud. Jika yang kalian maksud tentang bangsa Arab, maka hiyarukum fil jahiliyah, hiyarukum fil Islam idza faqahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini ada 3 yang ditanyakan oleh sahabat yang dijawab oleh Rasulullah. Pertama, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kita sudah tahu bahwa ciri orang yang bertakwa adalah mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya tanpa memandang apakah perintah itu masuk akal atau tidak,
Semua diikuti dengan sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah manusia terbaik, putra Nabi Allah Yakub, putra Nabi Allah, cucu dari Nabi Allah Ishak, cicit dari Nabi Allah Ibrahim al-Khalilullah. Kemudian yang ketiga tentang manusia terbaik adalah ketika manusia itu terbaik zaman jahiliyah, kemudian ketika Islam mereka menjadi orang yang paling paham tentang agama, kemudian dia menjadi manusia terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang Nabi Yusuf sebagaimana sudah digambarkan sedikit dalam hadis, di dalam Al-Quran Nabi Yusuf dikupas secara tuntas dari masa kecil sampai wafat dalam Quran surah Yusuf. Beliau ketika kecil bermimpi tentang matahari, bulan, bintang yang bersujud kepadanya. Ketika disampaikan kepada Nabiullah Yakub ayahnya, beliau berkata dalam Al-Quran, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Jangan ceritakan mimpimu, nanti akan menjadikan saudara-saudaramu iri, karena setan musuh yang nyata bagi manusia. Dalam penggalan ayat ini kita mengambil inspirasi bahwa kita harus bermimpi, bercita-cita yang tinggi. Tetapi pada saat yang sama jangan sampai apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi strategi kita dalam meraih cita-cita jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Karena bermimpi dan bercita-cita merupakan karunia dari Allah yang tidak semua orang bisa, sehingga menimbulkan rasa iri dan dengki kepada orang yang mendengarkan. Meskipun pada saat kita menceritakan tentang mimpi kita kepada orang lain dan orang lain dalam keadaan mendukung, tapi pada akhirnya karena setan suka bermain-main dalam diri manusia untuk kemudian iri dan dengki, pada akhirnya sepertilah yang terjadi pada saudara-saudara Nabi Yusuf yang dari kecil kemudian dibuang, bahkan hampir dibunuh, namun Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin, singkat cerita tentang kesetiaan Nabi Allah Yusuf. Masa kecil, masa remaja hidup dalam pembuangan, kemudian setelah masa dewasa hidup sebagai budak di bawah pembesar Mesir, kemudian di penjara. Beliau tetap jalani dengan istiqomah menyembah Allah, tidak tergiur oleh godaan dan rayuan yang pada saat sudah menginjak dewasa dirayu dan digoda oleh Siti Zulaikha. Yang kedua tentang pengorbanan. Nabi Yusuf sudah mengorbankan masa kecil, masa remaja, bahkan masa dewasa ketika di penjara. Jika kita ada yang merasa kesepian dalam hidup, tentulah Nabi Yusuf paling merasakan kesepian. Jika ada yang merasa menderita, maka Nabi Yusuf adalah orang yang paling menderita. Bahkan ketika Nabi Yusuf digoda oleh rayuan dan posisi oleh wanita cantik, Nabi Yusuf justru berkata, qala ma'adallah innahu ahsana maswai. Berlindung kepada Allah, sesungguhnya tuannya adalah orang yang sudah berbuat baik. Artinya Nabi Yusuf adalah orang yang tahu berterima kasih, tidak mau mengkhianati suami yang telah membelinya dari pasar budak kemudian diangkat, sudah dirawat seperti anak sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tentang kemuliaan, Nabi Yusuf adalah orang yang menginspirasi, bahkan perlu kita jadikan inspirasi bahwa kemuliaan tidak bisa diraih tanpa pengorbanan dan kesetiaan. Banyak yang dikorbankan oleh Nabi Yusuf. Dan kesetiaan tentunya ketika sudah menjadi penguasa Mesir, Nabi Yusuf tetap membela Mesir sebagai tanah yang telah membesarkannya, tapi tidak lupa kepada keluarganya. Sehingga pada saatnya tiba dipertemukan kembali oleh Allah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub. Namun yang menambah kemuliaan Nabi Yusuf adalah ketika Nabi Yusuf berani memaafkan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf lebih dikuatkan oleh rasa rindu kepada saudara-saudaranya daripada harus mendendam terhadap perbuatan saudara-saudaranya. Maka ketika dihadapkan saudaranya, Nabi Yusuf berkata dalam firman Allah,
qala la tasriba alaikumul yaum innallaha la yaghfirud dzunub. Tidak ada cercaan bagi kalian. Allah sudah mengampuni dan Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Artinya bahwa balasan terbaik dari apa yang telah menimpa kita, baik itu dari kedoliman orang lain, adalah dengan memaafkan. Walaupun itu berat, tapi inilah derajat yang paling tinggi yang diberikan Allah kepada Nabi Yusuf. Setelah menjadi penguasa, Nabi Yusuf rela dan dengan lapang dada memaafkan saudara-saudaranya, bahkan memaafkan Zulaiha yang telah memenjarakannya. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, sebagai penutup, bahwa sekalipun kita berniat baik, bahkan kita berbuat baik, bukan berarti kita tidak lepas dari godaan, cobaan, bahkan hinaan dari orang lain. Nabi Yusuf dengan tekad, dengan kebaikannya, bukan tidak mendapatkan cobaan, bahkan sampai di penjara karena fitnah. Sedangkan Nabi Yusuf orang yang komitmen, tetap menjaga kehormatannya dengan berkata bahwa penjara lebih baik daripada harus mengikuti rayuan dan godaan Zulaiha. Sungguh mulia sifat dan karakter Nabi Yusuf yang patut kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.